Ketika menyebut Kamboja, mungkin yang pertama kali terbayang adalah Angkor Wat atau tuk-tuk yang melaju di bawah sinar hangat Asia Tenggara. Namun, ada cerita yang jarang diketahui oleh orang luar. Apakah ada desa di mana gadis-gadis mendirikan tenda mereka sendiri untuk menguji percintaan? Bisakah tirai merah muda di pintu menunjukkan bahwa seorang gadis di dalamnya sedang mencari suami? Dan apakah kamu tahu bahwa beberapa wanita memiliki tanda tersembunyi di kulit mereka hanya karena kecantikan mereka? Ini bukan legenda, inilah Kamboja, sebuah negara yang penuh dengan hal-hal unik, menarik, dan benar-benar mengejutkan. Teruslah mendengarkan saat saya bagikan 15 fakta mengejutkan tentang Kamboja, yang semuanya nyata dan terdokumentasi, yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Tapi sebelum kita mulai, kata pertama apa yang terlintas di pikiranmu ketika mendengar Kamboja? Tulis di kolom komentar, dan mari kita mulai. Wanita Kamboja sering dikenal karena tubuh ramping mereka, kulit coklat keemasan khas Asia Tenggara, dan fitur wajah yang harmonis dengan mata yang lembut dan hidung yang agak tinggi, menciptakan kecantikan yang sederhana dan halus yang mudah untuk jatuh cinta. Ada sebuah kode perilaku tradisional yang disebut Chbap Srey, yang sudah ada sejak berabad-abad lalu. Teks kuno ini menjelaskan segala hal, mulai dari bagaimana seorang wanita harus menyajikan makanan untuk suaminya, hingga aturan bahwa ia tidak boleh pernah mengangkat suara. Bahkan ketika sedang marah, salah satu hal yang menonjol adalah bahwa wanita Kamboja sering menikah muda, terkadang sejak usia 18 hingga 20 tahun. Setelah menikah, mereka biasanya tinggal bersama keluarga suami dan mengambil peran utama dalam mengurus rumah tangga serta merawat anak-anak. Bayangkan saja, lulus dengan gelar MBA dari Universitas Barat, mendapat pekerjaan bagus di Phnom Penh, lalu harus meminta izin kepada ibu mertua untuk keluar bersama teman pada akhir pekan. Di Barat, membelai kepala anak sering dianggap sebagai tanda kasih sayang. Namun, jika kamu mencoba melakukan itu di Kamboja, kamu mungkin akan mendapat tatapan dingin, atau bahkan reaksi yang kurang ramah dari penduduk lokal. Menurut kepercayaan Buddha dan spiritualitas Khmer, kepala dianggap sebagai bagian tubuh yang paling suci dan murni, tempat jiwa bersemayam. Menyentuh kepala orang lain, bahkan kepala anak, dianggap sangat tidak sopan. Kecuali jika kamu seorang biksu yang sedang melakukan upacara atau mendapat izin khusus. Orang Kamboja biasanya tidak berjabat tangan, berpelukan, atau menepuk punggung satu sama lain. Sebagai gantinya, mereka menyapa dengan gerakan yang disebut Sampeah, yang berarti halo. Mereka menekan kedua telapak tangan di depan dada dan memberi sedikit hormat. Kedalaman salam menunjukkan tingkat rasa hormat. Semakin dalam, kamu membungkuk. Semakin besar rasa hormat yang kamu tunjukkan. Salah satu tradisi pernikahan yang paling aneh di beberapa komunitas pedesaan Kamboja adalah bahwa putri-putri harus belajar merokok tembakau sebelum menikah. Orang tua percaya bahwa jika putri mereka belum pernah merasakan pahitnya tembakau, dia tidak akan bisa memahami kesulitan dalam pernikahan dan kehidupan yang akan datang. Di beberapa desa, bahkan ada pepatah yang mengatakan bahwa gadis yang tidak merokok akan kesulitan mencari suami, karena pria mungkin menganggap mereka lemah, tidak bisa diandalkan, atau tidak menghormati tradisi. Namun, ini menjadi semakin menarik. Ketika seorang gadis mencapai usia untuk menikah, biasanya sekitar 16 tahun, keluarganya tidak hanya menunggu pelamar datang. Orang tua mereka akan menggantungkan tirai merah muda atau sepotong kain merah muda di pintu rumah. Ini adalah sinyal kepada seluruh desa bahwa mereka memiliki seorang putri yang siap menikah. Tirai merah muda ini akan tetap digantung sampai gadis tersebut menikah. Dan jika sebuah keluarga memiliki beberapa putri, mereka akan menggantungkan beberapa tirai dan mengambil satu tirai setiap kali seorang putri menemukan suami. Jadi, mana yang lebih baik swipe di Tinder atau metode tirai merah muda? Tulis Tinder atau tirai di bawah. Saat ini, sekitar 90% penduduk Kamboja mengikuti ajaran Buddha, dan hampir setiap pria Khmer pernah menjadi biksu, setidaknya sekali. Dalam tradisi, seorang anak laki-laki diharapkan untuk bergabung dengan kuil pada usia 12 sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua mereka. Tradisi ini terhenti selama masa rezim Khmer Merah, yang berkuasa di Kamboja dari tahun 1975 hingga 1979. Pemimpin rezim ini ingin menghapuskan agama,
dengan keyakinan bahwa masyarakat tanpa agama akan lebih mudah dikendalikan. Selama masa itu, kuil dihancurkan, biksu dibunuh atau dipaksa meninggalkan jubahnya, dan semua bentuk kegiatan keagamaan dilarang. Ketika rezim berakhir, ajaran Buddha di Kamboja mengalami kebangkitan yang kuat. Kuil-kuil dibangun kembali, biksu-biksu dilatih lagi dari awal, dan agama ini menjadi semakin kuat dalam kehidupan budaya dan spiritual negara ini. Peran ajaran Buddha tidak hanya terbatas pada praktik sehari-hari. Banyak orang Kamboja, baik yang muda maupun tua, dulunya membawa tato suci yang dikenal sebagai yantra. Tato-tato ini bukan hanya hiasan. Mereka dianggap sebagai jimat pelindung dari nasib buruk, peluru, dan roh jahat. Beberapa biksu menjadi ahli tato yang dihormati. Dengan melantunkan doa selama proses pembuatan tato, untuk mengisi tato tersebut dengan kekuatan spiritual. Apakah kamu akan membuat tato suci dari biksu untuk perlindungan? Tulis ya atau tidak di bawah. Dan jika kamu menikmati fakta-fakta ini, tekan tombol subscribe. Jika kamu percaya bahwa orang Kamboja menabung di bank seperti di banyak negara lain, kamu mungkin akan terkejut. Di Kamboja, emas dianggap sebagai bentuk tabungan yang sejati. Orang sering memilih membeli emas daripada menabung di bank. Alasan utamanya jelas emas mempertahankan nilainya. Emas mudah disimpan, mudah diperdagangkan, dan juga membawa rasa prestis. Pada acara besar seperti pernikahan dan perayaan Tahun Baru, tradisi menyatakan bahwa pengantin wanita mengenakan perhiasan emas murni yang melambangkan kemakmuran dan stabilitas keuangan keluarga. Banyak orang Kamboja, terutama di komunitas pedesaan, mungkin tidak menggunakan bank, tetapi sangat memperhatikan jumlah emas yang mereka miliki, bahkan mengingat beratnya dengan tepat. Orang sering mengonversi aset seperti sepeda motor menjadi emas, karena mereka lebih mempercayai logam mulia ini daripada kestabilan uang yang diterbitkan pemerintah. Ketika berbicara tentang landmark spiritual yang paling misterius di Kamboja, Angkor Wat adalah yang paling terkenal. Dibangun lebih dari 900 tahun yang lalu. Angkor Wat memukau pengunjung tidak hanya dengan ukuran besarnya, tetapi juga dengan rahasia arsitektur yang belum terpecahkan. Apa yang membuatnya lebih menakjubkan adalah bahwa seluruh kompleks dibangun di atas tanah berlumpur tanpa fondasi yang kokoh, namun tetap bertahan selama berabad-abad, tanpa tenggelam atau rusak. Dekat Angkor Wat terdapat Angkor Thom, ibu kota terakhir dari Kekaisaran Khmer. Fitur yang paling mencolok adalah kuil Bayon, yang terkenal dengan wajah Buddha, yang terukir besar dari batu. Wajah-wajah ini mengenakan senyum lembut, namun misterius yang seolah-olah mengawasi dari setiap sudut. Masuk melalui gerbang selatan Angkor Thom, pengunjung disambut oleh deretan patung batu raksasa yang menyerupai penjaga ilahi yang telah melindungi kota dalam diam selama lebih dari 800 tahun. Situs luar biasa lainnya adalah Sungai Seribu Lingga, tempat ukiran kesuburan suci dipahat langsung di dasar sungai. Tempat ini dianggap oleh penduduk setempat sebagai tanah suci, yang dipercaya menjadi tempat di mana langit dan bumi pernah bersatu, tempat para dewa turun, dan tempat orang Khmer masih datang untuk berziarah selama acara keagamaan besar. 7. Kehidupan malam di Phnom Penh, BAECKS. Berbeda dengan pesona kuno yang terlihat di siang hari, Phnom Penh berubah pada malam hari menjadi kota yang hidup dan ramai dengan kehidupan malam yang berwarna-warni. Area backpacker dekat Museum Nasional dipenuhi cahaya neon dengan taman bir dan klub malam. Tidak hanya turis, banyak orang muda lokal juga datang ke sini untuk berdansa, mendengarkan musik, dan bertemu teman-teman baru. Namun, ada sisi gelap dari kehidupan malam di Phnom Penh yang tidak banyak dibahas dalam panduan wisata. Kota ini memiliki kehidupan pesta bawah tanah yang besar, didorong oleh mudahnya akses ke zat terlarang dan penegakan hukum yang longgar. Kamu bisa membeli pizza yang mengandung zat psikoaktif di restoran-restoran yang secara terbuka mengiklankannya di menu mereka. Dan hal ini bukan rahasia bagi siapapun. Naga World adalah tempat hiburan malam yang paling terkenal. Dengan lebih dari 600 kamar mewah, kasino besar, SPA, restoran kelas atas, dan pusat konvensi yang luas. Naga World menjadi destinasi favorit baik bagi warga Kamboja maupun wisatawan internasional. Tempat ini benar-benar luar biasa. Seperti ada seseorang yang menempatkan potongan macau di tengah Phnom Penh. Taruhan minimum di beberapa meja lebih tinggi dari pendapatan rata-rata orang Kamboja dalam setahun. Namun kamu akan melihat orang lokal yang berjudi
dengan tumpukan uang bersama pemain besar dari Cina dan turis barat. Perbedaannya sangat mencolok. Jadi, gaya perjalananmu yang mana malam yang liar di kasino atau bersantai di taman bir pinggir jalan? Tulis di komentar. Kamboja telah menjadi salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia dalam beberapa dekade terakhir. Dari tahun 1995 hingga 2019, negara ini mencatatkan rata-rata laju pertumbuhan tahunan antara 8% hingga 12%. Hampir 3 kali lipat lebih tinggi dari rata-rata dunia. Sering disebut sebagai ibu kota kasino di Asia Tenggara. Kamboja telah melegalkan perjudian, yang mengarah pada munculnya hampir 200 kasino berlisensi. Sebagian besar kasino ini terletak di Sihanoukville dan wilayah perbatasan, menarik pengunjung dari negara-negara yang melarang perjudian. Pada tahun 2019, sektor kasino menghasilkan hampir 2 miliar dolar Amerika Serikat dalam pendapatan, yang mendorong pertumbuhan pesat di sektor pariwisata, real estate, dan perhotelan di sekitar pusat-pusat tersebut. Sihanoukville, khususnya, telah mengalami transformasi mencolok, mendapatkan julukan Las Vegasnya Asia Tenggara. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, kota ini telah menarik aliran mata uang asing besar dan mengubah perekonomian lokal. Selain dua penggerak ekonomi ini, Kamboja tetap kuat dalam sektor pertanian, dengan ekspor beras, kacang mete, dan lada. Pariwisata juga memainkan peran vital, dengan lebih dari 6 juta wisatawan internasional yang mengunjungi negara ini setiap tahun. Politik Kamboja adalah salah satu model yang paling kontroversial dan kompleks di Asia Tenggara. Secara teori, ini adalah demokrasi multipartai dengan konstitusi, parlemen, dan pemilu yang rutin. Namun, pada kenyataannya, oposisi praktis telah dihilangkan. Kamboja adalah monarki konstitusional. Kepala negara yang resmi adalah raja, saat ini Norodom Sihamoni. Namun, sang raja tidak memiliki kekuasaan yang nyata. Dalam praktiknya, negara ini telah diperintah lebih dari 38 tahun oleh Hun Sen, pemimpin Partai Rakyat Kamboja dan tokoh paling berpengaruh dalam politik Kamboja modern. Kontrol politik ini luar biasa. Hun Sen telah berkuasa lebih lama daripada 70% dari populasi Kamboja yang hidup. Dia menjabat sebagai Perdana Menteri sejak 1985. Menjadikannya salah satu pemimpin yang paling lama berkuasa di dunia. Dia adalah seorang komandan Khmer Merah yang membelot dan kemudian bekerja sama dengan Vietnam untuk menggulingkan rezim yang pernah dia layani. Puncak dari konsolidasi kekuasaan ini terjadi pada tahun 2023, ketika Perdana Menteri Hun Sen mengumumkan bahwa dia akan menyerahkan kekuasaan kepada putranya, Hun Manet. Meskipun pergantian kekuasaan ini mengikuti prosedur hukum, kenyataan bahwa penggantinya adalah putranya membuat banyak orang menggambarkannya sebagai pewarisan politik dalam sebuah republik. Yang benar-benar mencengangkan adalah betapa terbukanya mereka tentang hal ini. Hun Sen dengan tegas mengatakan bahwa keluarganya akan memerintah Kamboja selama 100 tahun lagi. Ini bukan percakapan pribadi yang bocor. Dia mengatakannya secara terbuka, dan tidak ada yang terkejut di Kamboja. Hal ini diterima begitu saja sebagai fakta kehidupan. Kembali sekitar 1000 tahun yang lalu, tanah ini adalah pusat kekuasaan, peradaban, dan agama untuk seluruh Asia Tenggara. Kita berbicara tentang Kekaisaran Khmer, yang pada puncaknya menguasai Kamboja, Thailand, Laos, dan sebagian Vietnam serta Myanmar. Pada masa kejayaannya, Kekaisaran Khmer setara dengan Cina dan India dalam kemegahan budaya, pengaruh agama, dan kekuatan politik. Ibu kota mereka, Angkor, adalah salah satu kota terbesar di dunia kuno. Kota ini memiliki ratusan kuil batu, ribuan hektar kanal buatan, dan salah satu sistem irigasi paling canggih pada masanya. Namun, inilah yang mengagumkan Angkor memiliki populasi yang lebih besar daripada London, Paris, dan Roma yang digabungkan pada periode yang sama. Kita berbicara tentang kota dengan lebih dari 1 juta orang pada abad ke-12. Ketika sebagian besar ibu kota Eropa hanya memiliki sekitar 50.000 penduduk, mereka memiliki rumah sakit, universitas, perpustakaan, dan birokrasi yang kompleks yang mengelola sebuah kekaisaran yang membentang di seluruh Asia Tenggara. Di jantung Angkor terdapat Angkor Wat, monumen keagamaan batu terbesar di planet ini, dengan lebih dari 3.000 relief yang dipahat dengan rumit, galeri-galeri, dan menara-menara yang disusun seperti piramida batu.
Angkor Wat adalah keajaiban rekayasa kuno. Banyak ahli percaya bahwa arsitekturnya melampaui kemampuan teknologi Eropa pada periode yang sama, menunjukkan kreativitas dan keterampilan luar biasa dari orang-orang Khmer. Namun, sejak abad ke-15, Kekaisaran Khmer mulai mengalami kemunduran. Perang yang terus-menerus dengan negara tetangga, ditambah dengan ketidakstabilan internal, secara perlahan melemahkan kekaisaran yang pernah perkasa ini. Phnom Penh adalah ibu kota Kamboja dan juga salah satu persimpangan sejarah, politik, dan budaya yang paling penting di Asia Tenggara. Dulu dijuluki sebagai Paris di Timur. Kota ini dianggap sebagai kota terindah di Asia Tenggara pada masa penjajahan Prancis. Orang Prancis membangun boulevard besar, gedung-gedung bergaya Art Deco, dan villa-villa mewah, membuat Phnom Penh terlihat seperti versi tropis dari Paris. Kamu masih bisa melihat jejak-jejak kemegahan ini pada bangunan seperti pasar pusat dengan kubah Art Deco-nya dan kompleks istana kerajaan yang menakjubkan. Namun, banyak yang telah hancur, bukan karena perang, tetapi karena kelalaian. Namun, seperti halnya kuil-kuil dan agama hampir dihancurkan dalam masa kelam Kamboja, Phnom Penh juga hampir lenyap dari peta. Selama masa pemerintahan Khmer Merah yang singkat namun brutal, seluruh penduduk dipaksa untuk mengungsi. Pasar ditutup, rumah-rumah dihancurkan, dan Phnom Penh menjadi kota hantu. Saat ini, kota ini adalah persimpangan yang hidup antara tradisi dan modernitas. Apartemen-apartemen tinggi bermunculan di samping villa kolonial. Pedagang kaki lima beroperasi di bawah bayang-bayang hotel internasional. Dan para biksu dengan jubah oranye berjalan di trotoar yang sama dengan para remaja yang sibuk dengan ponsel mereka. Atraksi paling ikonik di Phnom Penh adalah Istana Kerajaan. Kediaman resmi Raja Kamboja, dibangun dengan arsitektur Khmer tradisional. Istana ini dikenal dengan atapnya yang terbuat dari ubin emas dan ukiran yang rumit. Di dalam kompleks istana terdapat pagoda perak, yang menyimpan patung Buddha Zamrud yang sakral dan lantai yang dipenuhi dengan lebih dari 5.000 ubin perak solid. Setiap ubin perak tersebut berat lebih dari 1 kilogram, yang berarti kamu benar-benar berjalan di atas jutaan dolar yang terbuat dari perak. Selama era Khmer Merah, tentara menggunakan istana sebagai dapur, dan banyak ubin perak dicuri atau dilelehkan. Fakta bahwa ada yang selamat adalah sebuah keajaiban. Bagi mereka yang tertarik dengan periode Khmer Merah, kunjungan ke Museum Genosida Tuol Sleng adalah wajib. Dulu dikenal sebagai penjara S21. Di sini ribuan orang dipenjara di bawah rezim Khmer Merah. Saat ini, museum ini berdiri sebagai pengingat nyata. Salah satu bab paling gelap dalam sejarah Kamboja. Tarian Apsara bukan hanya sebuah pertunjukan. Ini adalah salah satu bentuk ekspresi seni yang paling sakral dan halus di Kamboja, yang melambangkan hubungan langsung dengan yang ilahi. Tarian ini terinspirasi oleh Apsara dalam mitologi Hindu, yang terabadikan dalam relief-relief batu yang indah di tembok-tembok kuno Angkor Wat. Penari Apsara mengenakan kostum tradisional yang rumit, termasuk rok sutra panjang yang disebut sampot sarabab, sabuk emas, dan mahkota indah yang menyerupai dewi. Setiap detail dari kostum ini memiliki makna budaya dan spiritual. Mahkota itu sendiri bisa seberat beberapa kilogram dan memakan biaya ribuan dolar untuk dibuat, dengan benang emas asli dan batu-batu berharga. Yang membuat pengunjung internasional terkejut adalah bagaimana penari Apsara mempertahankan ekspresi wajah yang tenang sepanjang pertunjukan sambil mengeksekusi gerakan-gerakan rumit yang menyerupai mimpi. Ini bukan hanya tantangan fisik. Penari-penari ini diajarkan untuk memasuki keadaan meditasi, di mana mereka menjadi wadah bagi roh-roh suci. Khmer Merah hampir sepenuhnya menghancurkan seni ini. 90% dari semua seniman balet kerajaan dan pengajar dibunuh. Mereka secara khusus menargetkan seniman dan intelektual, menganggap mereka sebagai musuh dari ideal agraris mereka. Setelah genosida, hanya segelintir maestro tua yang mengetahui tarian-tarian ini yang tersisa. Wanita-wanita ini, banyak di antaranya sudah berusia 70-an dan trauma dengan apa yang mereka alami. Harus membangun kembali seluruh tradisi seni ini dari ingatan. Festival terbesar dan terpenting di Kamboja adalah Chol Chnam Thmei, Tahun Baru, Khmer tradisional. Biasanya diadakan pada pertengahan April. Festival ini menandai pergantian tahun matahari yang baru, bertepatan dengan berakhirnya musim kemarau dan dimulainya musim hujan. Selama festival yang berlangsung 3 hari ini, orang-orang mengunjungi kuil untuk berdoa, menyalakan dupa,
memandikan patung Buddha, dan memohon berkat. Namun, ada hal yang jarang dilihat oleh pengunjung. Festival ini menyertakan ritual lempar air yang membuat festival Songkran di Thailand tampak biasa. Para remaja berkeliling jalan dengan senapan air, ember, dan selang, membasahi siapa saja yang mereka temui. Diyakini bahwa air tersebut membersihkan semua nasib buruk dan dosa dari tahun yang lama. Selanjutnya adalah Pichumben, festival leluhur, yang diadakan sekitar bulan September atau Oktober dan berlangsung selama 15 hari. Ini adalah waktu bagi orang Kamboja untuk menghormati leluhur dan kerabat yang telah meninggal. Namun, lebih dari sekadar peringatan, orang Kamboja percaya bahwa selama waktu ini, gerbang neraka terbuka, dan roh-roh orang yang telah meninggal dibebaskan untuk berjalan di bumi. Keluarga-keluarga bangun pukul 4 pagi untuk menyiapkan bola ketan yang disebut Bai Ben, yang kemudian mereka lemparkan ke ladang untuk memberi makan roh-roh lapar yang tidak memiliki kerabat hidup untuk memberi mereka makan. Diyakini bahwa jika kamu tidak memberi makan roh-roh ini, mereka akan mengutuk keluargamu dengan nasib buruk. Orang-orang sering mengunjungi 7 kuil yang berbeda selama festival ini, karena mereka tidak tahu kuil mana roh leluhur mereka akan mengunjungi. Festival populer lainnya adalah Bon Om Tuk, festival balap perahu dan air yang diadakan pada bulan November untuk merayakan fenomena alam yang langka, perubahan aliran sungai Tonle Sap. Ini benar-benar terjadi. Selama setengah tahun, sungai mengalir dari sungai Mekong ke danau Tonle Sap, lalu mengubah arah alirannya. Selama 3 hari, tim balap dari seluruh negara berkumpul di Phnom Penh untuk berlomba. Puluhan ribu warga lokal dan turis berdiri di tepi sungai untuk memberikan dukungan. Kembang api menghiasi langit. Konser live meramaikan malam, dan perahu-perahu yang diterangi cahaya menari di atas air hingga malam hari. Ini adalah festival yang penuh dengan pemandangan dan energi, di mana suara drum dan sorakan mengisi udara yang meriah. Apakah kamu percaya dengan cerita tentang roh leluhur? Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Cobalah berjalan-jalan di sekitar Phnom Penh atau kota besar Kamboja lainnya. Dan kamu akan langsung melihat bahwa jalanan dipenuhi dengan Toyota dan Lexus bekas yang diimpor dari Amerika Serikat dan Jepang. Preferensi ini tetap ada meskipun pajak impor mobil di Kamboja sangat tinggi. Sebuah Toyota Camry bekas yang harganya sekitar $10.000 Amerika Serikat bisa mencapai antara $20.000 hingga $30.000 Amerika Serikat di Kamboja setelah pajak dan biaya. Meski harga ini lebih mahal, orang Kamboja tetap bersedia membayar lebih untuk membeli Toyota Camry atau Lexus RX bekas, model yang paling populer di negara ini. Namun, inilah bagian yang aneh. Sebagian besar mobil ini diimpor dari Amerika Serikat, yang berarti mereka memiliki setir di kiri. Kamboja mengemudi di sisi kanan jalan, seperti di AS, tetapi semua negara tetangganya mengemudi di sisi kiri, seperti di Inggris. Jadi, orang Kamboja memilih opsi yang paling mahal dan kurang praktis hanya karena preferensi merek. Apa pendapatmu tentang obsesi Toyota dan Lexus di Kamboja? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Di Kamboja, terutama di sekitar kompleks Angkor Wat, ada beberapa kasus di mana anak-anak atau orang dewasa berpura-pura menjadi pedagang jalanan yang mendekati turis untuk menawarkan gelang, buku foto, atau souvenir dengan harga yang sangat murah. Begini cara penipuan ini bekerja. Seorang anak mendekatimu dan berbicara dengan bahasa Inggris yang sempurna. Jauh lebih baik daripada kebanyakan orang dewasa di daerah tersebut. Mereka akan memulai percakapan. Bahkan mungkin memainkan permainan di mana mereka menantangmu untuk menyebutkan negara dan ibu kotanya. Setelah kamu terkesan dan merasa murah hati, mereka akan menawarkan sesuatu untuk dijual. Namun, begitu uang berpindah tangan, anak-anak lain akan muncul entah dari mana, mengelilingimu dan memaksamu untuk membeli dari mereka juga. Jika kamu menolak, mereka mungkin akan mengikutimu berjam-jam, menangis, dan membuat keributan. Penipuan visa dan biaya pemrosesan yang tidak wajar juga sering terjadi di daerah perbatasan seperti Phoi Phet. Turis sebaiknya mengurus visa mereka terlebih dahulu melalui saluran resmi, dan jangan pernah menyerahkan paspor kepada siapapun yang tidak memiliki identifikasi yang jelas, tanda nama, dan bekerja di loket resmi. Penipuan di perbatasan ini sangat canggih. Petugas palsu yang mengenakan seragam sangat mirip dengan yang asli akan mendekatimu sebelum kamu mencapai perbatasan yang sebenarnya. Mengklaim bahwa kamu memerlukan stempel khusus atau sertifikat kesehatan.
Mereka akan membawamu ke kantor yang terlihat resmi, namun palsu dan mengenakan biaya ratusan dolar untuk dokumen yang tidak ada nilainya. Begitu kamu menyadari itu adalah penipuan, mereka sudah lama menghilang di Phnom Penh dan kota-kota besar lainnya. Kamu mungkin akan menemui yang disebut penipuan pijat. Begitu masuk, kamu mungkin akan ditekan untuk membayar layanan tambahan atau memberi tip yang besar. Saran terbaik adalah hanya memilih spa atau layanan pijat yang memiliki ulasan baik di Google Maps atau yang direkomendasikan oleh warga lokal terpercaya. Satu detail yang sering terlupakan adalah bahwa sistem kesehatan publik di Kamboja masih terbatas. Jadi pastikan untuk membawa obat-obatan penting, masker wajah, dan perlengkapan kebersihan pribadi. Karena banyak tempat yang mungkin tidak menyediakan barang-barang tersebut atau hanya memiliki barang dengan kualitas rendah. 15 fakta ini hanya menyentuh permukaan dari apa yang membuat negara ini begitu kompleks, mengganggu, namun juga sangat mempesona. Inilah Kamboja yang sesungguhnya. Negara yang telah mengatasi hal-hal yang tak terbayangkan dan terus mengejutkan siapa saja yang berani melihat lebih dalam dari kilau destinasi wisata. Jika kamu menikmati video kali ini, beri like dan jangan lupa untuk subscribe. Dukunganmu sangat berarti bagi kami. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.